Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, terutama para aimatul masajid, imam masjid dan semua ya, para tokoh masjid yang memimpin masjid takmir masjid yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir ke tempat ini melaksanakan salat tarawih, salat isya, tarawih dan sekaligus ta'lim yang berkaitan dengan nuzulul Quran. Mudah-mudahan amal ibadah berupa apapun selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi tangisan para ulama. Ada sebuah kisah Amir ibn Qais, seorang tabi'in, dia menangis. Setelah ditanya menangis karena apa? Beliau menjawab, abkani qauluhu ta'ala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang membuat aku menangis adalah ujung dari sebuah ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah amalnya orang yang bertakwa. Aku khawatir tidak termasuk ini, katanya. Takut tidak diterima. Makanya harus benar-benar setiap mengakhiri apapun yang kita lakukan harus mohon taqabbal minna salatana wa qiyam. Nabi Ibrahim yang sudah khalilullah, sudah kekasih Allah, setelah diperintah oleh Allah membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Ya Allah, terimalah ya Allah amal kami ini. Panjenengan yang menerima maha mendengar. Baiklah, maaf saya baru sakit ya. Duduk bukan karena tidak kuat, saya kelemahan. Sekarang malam 17 insyaallah, yang biasa kaum muslimin memperingatinya dengan malam nuzulul Quran. Banyak yang sanksi para hadirin. Apa nuzulul Quran itu? Apa tanzilul Quran? Nuzul itu artinya, nuzul itu turun dari satu tempat, dari ke atas ke bawah, nuzul namanya. Yang diperingati kapan itu? Kok 17? Quran yang sekaligus apa yang kepada Rasulullah, ini yang harus dipertegas. Banyak yang sanksi. Quran yang 30 juz itu turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul. Yang kapan ini? Ini ulama dawuh itu dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Ada yang mengatakan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan 3 tahapan, ada yang mengatakan 2. Yang inna anzalnahu fi lailatul qadar, saya turunkan Al-Quran lailatul qadar, itu dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Ada ulama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu turun duf'atan wahidah, sekaligus. Semua 30 juz dari Fatihah sampai An-Nas sekaligus. Dalam ada riwayat yang menyatakan bagaimana? Yang tahu hanya Allah. Tidak ada keterangan. Yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini sekaligus duf'atan wahidah.
bagaimana prosesnya, bentuknya, tidak ada. Terus yang sekarang yang kita peringati tanggal 17 kapan? Turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah di Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi. Ini yang 17. Yang kapan? Yang pertama. Yang 5 ayat surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal qalam, 'allamal insana ma 'lam. Ini 5 ayat ini. Ini turun tanggal 17 bulan Ramadan, hari Jumat. Apa dasarnya? Ayat Allah dalam surat Al-Anfal. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'. Katakan lagi itu. Surat Al-Anfal insyaallah 41. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan pada hambaku. Siapa? Rasulullah. Kapan? Yaumal furqan, di hari Furqan. Furqan itu apa? Yaumal taqal jam'an, ketemunya dua pasukan. Apa dua pasukan? Pasukan kaum musyrikin kan dan kaum musyrik. Perang Badar. Perang Badar terjadi 17 Ramadan. Ini yang 17 yang memperingati. Quran itu turun pertama ya ini dari Baitul Izzah dibawa malaikat Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memperingati. Dari Allah tak tahu. Allah wallahu alam. Hanya oleh Allah diabadikan Lailatul Qadar ini menjadi sebuah malam yang harus dicari di akhir Ramadan. Oke? Ya. Paham kan sekarang? Mana? Quran itu turun siang malam, bukan malam. Yang pertama turun Lailatul di malam 17 Ramadan. Quran turun mufarraqan sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang turun, kadang-kadang sebab turunnya Nabi ditanya oleh masyarakat, ditentang oleh orang kafir, turun. Itu selama 22 tahun 22 hari. Atau dibulatkan 23 di pagi periode Mekah dengan periode Madinah. Paham? Periode Mekah dan periode Madinah. Jadi 10 tahun di Mekah, sisanya di Madinah. Nah, maka ada nanya ayat-ayat Makkiyah, ayat yang turun sebelum hijrah. Ada ayat Madaniyah, ayat yang turun setelah hijrah. Ada ayat Safariyah, di waktu perjalanan Rasulullah turun. Ada ayat Lailiyah, malam siang. Nah, selama 23 tahun selama masa kerasulan. Nah, yang kita peringati sekarang nuzul yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Susunan ayat yang ada ini gimana? Itu tauqifi, langsung dari Allah. Jadi Kanjeng Nabi itu didatangi Jibril setiap bulan Ramadan tadarus, itu juga diingatkan dengan letak ayat. Jadi Nabi itu menghafalkan semua tata urut. Itu tauqifi namanya. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah paham masalah nuzul. Nggih, paham. Sekarang yang kedua, tugas kita memperlakukan Al-Quran gimana? Apa tugas-tugas kita sebagai manusia ini? Pertama, kita harus beriman dengan Al-Quran. Harus beriman. Fondasi ini. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la. Tidak diragukan lagi bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Harus iman. Satu, iman bahwa ini dari Allah, bukan buatan Rasulullah. Makanya Nabi diciptakan orang ummi, tidak baca, tidak. Itu untuk apa? Untuk memurnikan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah. Nah, dan mukjizat
Mukjizat terbesar buat Rasulullah adalah Al-Quranul Karim, melebihi dari Isra Mi'raj, dan kekal mukjizat ini. Mukjizat ada dua, ada mukjizat hissiyah, ada mukjizat ma'nawiyah. Yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya itu mukjizat hissiyah, bisa dilihat dengan mata. Tongkat jadi ular Nabi Musa, itu hissiyah. Nabi punya juga, membelah bulan, memindahkan, punya juga Rasul, tapi tidak kekal, hanya pada waktu Rasulullah ada. Ini mukjizat kubra, mukjizat dahsyat Al-Quranul Karim, namanya mukjizat ma'nawiyah. Sepanjang zaman sampai kapanpun tidak ada yang bisa menandingi isi Al-Quran dan kandungannya. Sampai ditantang dalam Al-Quran, in kuntum bagaimana? Fa'tu bi suratim mim, kalau kamu benar-benar bisa menandingi Al-Quran, datangkan satu surat saja. Tandingi Quran itu, tidak ada yang mampu. Sastrawan mulai zaman jahiliyah yang ahli sampai silaya melihat tidak akan pernah. Pernah ada yang menandingi dulu Musailimah Al-Kadzab, tapi tidak ada isinya. Nandingi al-fil, al-filu mal-fil, al-fil lahu khurtumun qasir wa dhanabun. Kan ilmu hewan itu. Apa gajah? Tahu apa gajah? Gajah itu adalah apa, yang punya buntut kecilan. Kan tidak ada kandungan apa-apa, ini kandungan sejarah. Sudah. Jadi mukjizat, dan itu sepanjang zaman. Tentang kandungannya, tentang isi sastranya, semua Al-Quranul Karim. Sudah. Jadi pertama kita harus percaya Al-Quran itu dari Allah, mukjizat Rasulullah, dan satu huruf pun tidak ada campur tangan manusia. Ada perbedaan pendapat mungkin masalah Fatihah, apa ini Bismillah termasuk, hanya itu saja. Semua 30 juz, 114 surah, 6.660 ayat, itu minallahi ta'ala. Kita harus iman, percaya. Yang kedua, harus belajar, Pak. Belajar. Kalau urusan nuzul Quran sudah selesai, sejarahnya lengkap. Sekarang nuzul kepada kita, ke hati kita, ini yang penting. Setiap tahun dipelajari nuzul Quran itu turunnya begini. Kan nggih? Sekarang nuzul kepada hati kita ini gimana? Tingkat kemantapan kita pada Al-Quran gimana? Pertama iman. Iman, harus yakin. Tapi tak cukup iman. Dua, bisa membaca Al-Quran. Membaca, belajar Quran itu wajib. Setiap kaum muslimin harus tahu minimal Fatihah, karena Fatihah masuk rukun la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang tak tahu baca Fatihah. Minimal Fatihah. Fatihah termasuk dari Quran kan. Lah seberapa persen? Alhamdulillah sekarang banyak TPK ya. Alhamdulillah. Cara cepat membaca sudah. Dulu jadi momok oleh orang luar Islam, wah apa Quran sulit. Sekarang tambah baca banyak metode. Alhamdulillah. Anak kecil-kecil sudah pinter-pinter. Alhamdulillah. Ini syukuri ini. Sudah. Bisa baca. Baca itu ada ilmunya. Wah, jasanya para Al-Farahidi macam-macam. Dulu udah ada titiknya, Pak. Enggak ada. Terus berkembang tadi mushaf sekarang. Kalau baca cetakan lama enggak bisa. Ada ilmunya. Ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf, ilmu macam-macam ini. Urusan baca sudah kebak ilmu ini. Membaca. Bisa baca. Baca yang baik. Membaca Al-Quran itu ibadah. Ngerti ndak ngerti maknanya itu berpahala. Satu huruf 10. Alif lam mim, alif lam 30 kata Rasulullah SAW. Itu dibaca di luar salat. Di dalam salat lebih banyak lagi. Berapa? 100. Allah. Betapa murahnya Allah SWT membuat hidangan Al-Quran kepada kita. Di dalam sholat 100. Belum kalau tadabbur makna, lain lagi pahalanya. Walaupun 100 wongkul-wongkul gede-gede satu sih. Tadabbur mengenang maknanya.
merenungi maknanya. Jadi satu, kita apa? Kita harus tahu baca. Nah, nuzul kepada kita gimana? Anak kita tahu baca enggak? Kalau kita ahlul Quran enggak? Ada orang kadang-kadang, anak saya Pak Kiai juara bahasa Inggris, tapi enggak tahu baca Quran. Ya udah, bangga. Ya oke, betul. Tidak menafikan itu, persilakan. Tapi kalau enggak tahu baca terus gimana, Re? Yang dua adalah iman, tahu baca, paham isi Al-Quran. Kiai, berat Kiai. Walau isinya ini kan harus ulama, oke lah. Tidak semua orang ke situ. Orang yang punya waktu, orang yang konsentrasi. Minimal ilmu Al-Quran diperas oleh ulama menjadi 3 yang wajib oleh orang mukallaf. Teluh. Wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sula. Hadhihi thalathatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tasul najatan wa tila. Ringkas biar tidak terlalu repot. Orang mukallaf ambil yang penting-penting saja. Kalau memahami Quran 30 juz sulit jadi mufassir mungkin. Alim harus alim. Tidak semua orang. Ya, minimal yang 3 ini, perasaan Al-Quran sebagian ya, yang pokok-pokok, yang wajib-wajib. Apa? Ilmu akidah. Yusahhihu akidah, ilmu akidah. Akidah ahli sunnah wal. Nah, ini penting diperas ini. Siapa yang tahu meres ini? Ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang punya sanad transmisi keguruan dari gurunya guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal nyetel di YouTube, lihat dulu siapa ini, gurunya siapa. Paham? Hati-hati Pak, sekarang medsos, gawat menerangkan, tapi kadang-kadang diselipkan. Ada yang liberal, ada yang ekstrim. Carilah orang yang punya guru, gurunya dari gurunya, guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Sanad itu isnad minaddin, sanad itu bagian dari agama. Tanpa syarat rusak agama ini. Sebab yang turun pada Nabi itu kan ayat Al-Quran kekal Rasulullah. Ada dalam perilaku Nabi. Sampai kata Siti Aisyah, khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran. Dulu tidak ada tulisan, Pak. Sahabat melihat Nabi perilakunya, melihat Nabi jauhnya. Dari sahabat, dari hatinya turun ke tabiin. Belum ada tulisan. Jadi tahu Nabi loman tak tahu loman tuh tahu Nabi memberi begini. Kalau tulisan loman adalah tidak bisa. Ya, kemudian terakhir makanya jangan percaya, jangan tergiur. Sekarang sudah banyak kita baca, hati-hati baca. Hati-hati. Terjemahan macam-macam pasti ada pikiran penerjemahnya. Pasti terselip, tidak sebagaimana aslinya. Nah, kalau kena guru, kita guru begini, guru. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini penting saya terangkan. Ya, jam berapa nih? Penting saya terangkan sebab sekarang banyak paham-paham lain, Pak. Hati-hati. Kiai, jubahnya jubah itu atribut. Atribut. Pemahaman. Lupan podo Qurannya, iya Qurannya sama, tapi menafsirkan Quran tidak podo. Yang membunuh Sayyidina Ali itu apal Quran. Apal Quran. Abdurrahman bin Muljam apal Quran. Abdurrahman namanya. Tapi memahami Quran salah. Langsung ngafirkan Sayyidina Ali, Muawiyah, kafirkan semua. Kena cocok dan tafsiran hawa nafsunya. Karena berdamai ketika itu perang Siffin ya. Karena bernama dianggap Presiden Ali ikut pikiran manusia, kafir. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayatnya aja surat Maidah, tapi tafsirannya tidak cocok, harus bunuh. Sampai Panji Pemahan Praterusnya ya ini, Pak. Hati-hati. Tauhidnya tidak podo, Pak. Kita urusan maulid furu'iyah sudah, maulid tidak apa-apa, berbeda, tidak ada maulid. Tapi yang
paling asasi adalah masalah tauhid. Wahabi itu terus terang saja meyakini Tuhan tidak sama dengan kita meyakini Tuhan. Kita punya sifat akidah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul. Allah ada. Adanya Allah, baqa, tidak berawal, tidak berakhir. Qidam. Mukhalafatul tidak sama dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah duduk di aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Duduk berarti kayak gitu di tempat. Coba tanya, di mana Tuhan? Di langit. Oh, duduk. Coba. Orang yang dangkal masih belum paham, coba masuk selami itu. Hati-hati, ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Lebih salaf dari mereka. Mereka ngaku salaf, ini lebih salaf. 13 abad setelah Rasulullah. 13. Masih masuk tabi'in, Imam Asy'ari itu. Yang merumus wujud qidam baqa. Mereka Ibnu Taimiyah itu sudah abad ke-8. Tidak salaf sama sekali. Tapi ngakunya salaf. Hati-hati, saya terus terang. Ya. Hati-hati akidah. Ini perasaan ulama. Yang kedua fikih. Ilmu fikih itu ilmu yang berkaitan dengan hukum formal. Mulai asas suci, mulai wudu, salat, puasa sampai dagang macam-macam itu fikih. Masalah halal haram. Yang pertama masalah kafir syirik. Kalau tauhid itu berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Nabi, berkaitan dengan perkara gaib, itu namanya tauhid. Yang kedua namanya ilmu fikih. Ini saja sudah. Panjenengan mendalami Al-Quran abot, itu isinya saja diperas oleh ulama. Yang terakhir ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan ridha, nerimo, ikhlas, itu namanya ilmu akhlak. Itu 3. Ini orang tua wajib mengajarkan yang 3. Karena tidak mampu orang tua, berikan ke sekolah madrasah ke TP-TP gini. Ini pentingnya. Makanya maaf Pak, jangan mementingkan sekolah formal saja. Ayo ini ilmu fardu ain loh. Yang 3 seluruh dosa orang tua tidak mengajarkan ini. Karena tidak tahu halal. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu alaih. Barang siapa yang meninggalkan anaknya tidak tahu halal haram karena dia diajarkan tidak suruh ngaji, maka setiap dosa yang dilakukan anak berakibat pada orang tuanya. Orang tuanya katut, dia yang punya anak kok, anak didik. Pun singkat mohon, iman, membaca, memahami, diringkas menjadi 3, kemudian tadabbur, merenung. Terus berikutnya kita dengan Al-Quran mengamalkan isinya Al-Quran. Kata Nabi, yang akhir zaman itu banyak pintar baca Al-Quran tapi Qurannya melaknat kepada orangnya karena tidak diamalkan, hanya dibaca tok. Katanya Quran haram, diterabas. Yang terakhir, kalau bisa menghafal, tidak bisa apa-apa. Dan menasyruhu, dan menyebarkan Al-Quran kepada yang lain. Ini tugas kita. Ini nuzul yang penting, nuzul kepada kita. Kalau kita ringkas, Quran itu fungsinya minimal 3. 1 adalah al-muta'abbad bitilawati, sebagai ibadah membacanya. Ibadah, tahu tidak tahu itu ibadah. Yang kedua sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk hidup, aturan hidup, undang-undang kehidupan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk Allah. Yang terakhir adalah sebagai syifa, obati hati. Galau baca Quran, ya Allah. Kalau orang sahabat Sayyidina Utsman itu Pak, Sayyidina Utsman baca Quran 2 rakaat. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang kelima itu, baca di depan Ka'bah 2 rakaat, tapi lama 2 rakaatnya. Sampai tanya sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, kok begitu lezatnya bacaan Quran, kok sampai ndak kering, ingat duduk berdiri. Apa kata beliau? Ini yang penting, ini kuncinya. Idza taharal qalbu ma syabi'a min kalamillah. Kalau hati bersih, tidak akan pernah kenyang dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Coba jarat. Idza taharal qalbu, jika hati bening bersih, tidak kotor, maka tidak akan pernah kenyang dari firman Allah Subhanahu wa taala.
Ada seorang ulama juga, kalau siang tidak mau baca Al-Quran, puasa. Ini seorang Habib Abdurrahman siapa? Baca malam, tanya, kalau di siang baca sholawat, baca. Kenapa panjenengan kok baca malam? Sebab saya kalau baca Quran siang lapar tidak terasa lapar. Saya tidak bisa menikmati nikmatnya lapar. Tidak bisa menikmati, padahal lapar itu penting kan untuk butuh kepada Allah. Jadi saya baca malam. Akhirnya apa? Tidak terasa makan saya, tidak terasa. Tahu. Ini idza dhahara qalbu. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Kalau sudah bulan Ramadan, berhenti baca hadis, khusus Quran, tak pernah berhenti. Imam Syafi'i sehari hatam, semalam hatam. Berarti selama Ramadan 60 kali atau 48 ya. Gimana kok? Jangan diurus. Beliau sudah, Masya Allah. Ya karena kita tidak. Baiklah, mari mudah-mudahan Al-Quran ini nyafaati kita, amin. Sebab Al-Quran itu dalam sebuah hadis Al-Quran as-siyam wal-Quran yashfa'an lil ibadi yaumal qiyamah. Quran dan puasa ini bisa nyafaati, bisa membantu menolong kita di hari kiamat. Puasa ngomong, puasa ini akan berwujud membela. Mana'tuhu al-akla wasyahawat finar fasyafi'ni. Ya Allah, saya cegah dia tidak makan, tidak minum di siang hari. Tolong bantulah orang ini. Tolong saya beri syafaat ini. Tambah. Quran ngomong, yaqulul Quran mana'tuhu as-sahra fil lail. Saya cegah matanya tidak tidur baca Quran malam-malam. Fasyafi'ni fi, maka berilah syafaat fi terhadap orang ini. Saya minta mandat untuk nyafaati orang ini di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Iqra'ul Quran fa innahu kan yati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Quran besok akan menjadi syafaat buat kita. Nawiru buyutakum bil Quran. Sinarilah rumah tangga dengan Al-Quranul Karim. Baca bersama, Masya Allah. Pada seorang Imam Syekh Abdurrahman As-Sulami di masa Sayyidina Utsman, gara-gara hadis man allamal khairukum man allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian orang yang mengajar Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. 40 tahun tidak berhenti mengulang Quran sampai meninggal, sampai masanya Hajjaj bin Yusuf 40 tahun. Jadi harus bersyukur ya, mudah-mudahan guru-guru ngaji kita panjang umur, itu garis terdepan pertahanan agama kita. Itu yang mulang ngopen ya Allah, mudah-mudahan. Dan juga kiai-kiai yang mulang tafsirnya, mudah-mudahan diberi berkah umur. Cukup sekian. Jadi inilah panjenengan tahu, jadi Quran satu sebagai sebagai muta'abbad gitu, ibadah membacanya. Dua sebagai hudan, tiga sebagai syifa sebagai obat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.